Selamat pagi ya, Bapak harap kalian tetap semangat dan sebelum kalian menonton video ini, Bapak harap kalian sudah sarapan ya, supaya fokus kalian bisa lebih lagi ya, tidak memperhatikan perut kalian. Oke, langsung aja. Jadi kita akan membahas tentang aturan pencacahan ya. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian, kalau pertemuan hari ini kita akan fokus membahas tentang faktorial dan permutasi ya. Jadi masih ada kombinasi lagi sebelum kalian masuk ke sumatif ya. Jadi langsung aja ya tentang faktorial ya. Faktorial ini adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n ya. Jadi bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli ya, bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3 seterusnya ya sampai positif tak hingga ya, tapi nggak sampai sebanyak itu ya, biasanya angkanya kecil-kecil aja ya. Nah, ini ada rumus faktorial ya. Rumus faktorial itu seperti ini: n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n kurang 1 bla 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 sampai 1 akhirnya ya. Jadi tergantung n-nya itu berapa ya. Dan faktorial itu juga disimbolkan dengan tanda seru ya, tanda seru ya, bukan tanda tanya ya, apalagi tanda koma atau tanda titik ya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu faktorial ya, satu faktorial itu hasilnya adalah satu ya. Kalau ada dua faktorial berarti 2 dikali 1 ya. Kalau dirumuskan berarti 2 dikali 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 kan 1 ya. Dan kalau sudah sampai 1 ya sudah selesai, jangan dilanjutkan sampai 0, negatif 1, bukan ya. Karena kita berangkat dari pengertiannya ya, hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Berarti dari n sampai 1 ya. Kalau n-nya 2 berarti dia dikali sampai angka yang terus menerus ya, sampai 1 ya. Berarti kalau lanjut lagi, kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu tinggal dijumlah itu ya. 2 kali 1 berapa itu? 2. 3 kali 2 kali 1, 6. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 64 ya. Nah, lalu kalau 5 faktorial berapa tuh? Ya, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, lalu kalau 0 faktorial, nah ini ada sesuatu yang unik ya. Kalau 0 faktorial, kalau 0 faktorial itu hasilnya 1 ya, hasilnya 1. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan ya tentang kenapa sih 0 faktorial itu bisa 1 ya. Bapak mengharapkan kalian bisa mencari informasi tersebut ya, dari berbagai banyak sumber ya. Kalian pasti bisa menemukannya ya. Oke, ini contoh ya, contoh lain dari soal faktorial ya. 7 faktorial tambah 6 faktorial sama dibagi 5 faktorial, itu hasilnya berapa ya. Nah, berarti kalau misalnya 7 faktorial ya seperti yang sebelumnya, berarti bisa dijabarkan dulu, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 3 2 1, lalu ditambah 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, per ya dibagi 5 faktorial ya, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, kalau kalian melakukannya seperti ini nanti hasilnya bisa banyak ya. Artinya kalian jumlahkan dulu satu persatu itu ya. 7 kali 6 kali 5 sampai 1. Nanti hasilnya dijumlah dengan 6 kali 5 sampai 1. Ya, lalu dibagi lagi dengan 5 ya. Cara ini jadi panjang ya. Nanti perhitungannya terlalu banyak ya. Dan cara ini bisa dimanipulasi lagi ya, dengan manipulasi aljabar ya. Kalau 7 faktorial tambah 6 faktorial bagi 5 faktorial itu berarti bisa seperti ini ya. A tambah B per C ya. Itu kan sama aja A per C tambah B per C ya. Nah, berarti kalau seperti itu berarti bisa Bapak manipulasi seperti ini ya. 7 faktorial per 5 faktorial tambah 6 faktorial per 5 faktorial ya. Jadi sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial ya, per 5 faktorial ya. Kenapa berhenti sampai 5 faktorial ya? Karena dari penyebutnya itu 5 faktorial ya. Jadi bisa disederhanakan langsung gitu. Kalau misalnya kalian mau jabarkan langsung ya, nyampe 1 juga bisa ya. 5 4 3 2 1 ya, per 5 4 3 2 1 sama aja
ya. Coba deh yang satunya lagi, ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorialnya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Jadi sama dengan ini 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial berarti bisa di eliminasi ya, ini bisa di apa di sederhanakan. 5 faktorial bagi 5 faktorial itu kan 1, berarti 7 kali 6 kali 1 berarti 42, ya, ditambah. Nah, ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 21. Berarti ini kan bisa nih, 5, 4, 3, 2, 1 aja dibagi dengan 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan, sama tuh. Ya, daripada kalian kalikan satu per satu nanti dibagi, ini kan angkanya besar ya. Jadi bisa seperti ini. Berarti 6 dikali 1 hasilnya 6. Jadi 42 tambah 6 hasilnya 48. Oke, lalu kalau yang seperti ini, ya 8 faktorial kali 6 faktorial, berarti 8 kali 7 faktorial kali 6 faktorial kali 5 faktorial kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Lalu dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau misalnya kalian mau menjabarkan semua ya. Ini karena perkalian ya. Kalau perkalian dia bisa langsung ya, jadi nggak seperti yang nomor 1. Kalau 7 faktorial berarti dijabarkan 7 kali 6 kali 5 4 3 2 1, ya. Berarti yang sejenisnya yang sama ini bisa kita eliminasi tuh. Berarti 7 6 5 4 3 2 1 ini ya. Nah, ini 7 6 5 4 3 2 1. Nah, ini bisa kita eliminasi ya. Berarti ini bagi ini apa pembilang bagi penyebut yang di atas itu sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya 8 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Hasilnya adalah 5.760 ya, 5.760 ya. Jadi kalau mau mempersingkat ya nggak perlu dijabarkan seperti ini juga bisa ya. Nah, ini yang di bawah. Berarti kalian perlu perhatikan ya penyebutnya itu berapa? 7 faktorial. Nah, berarti kita bisa berhenti sampai 7 faktorial ya. Berarti 8 kali 7 faktorial dikali 6 faktorial per 7 faktorial ya. Nah, sekarang bisa dibagi deh tuh. Ya, 8 kali 7 faktorial berarti 7 faktorial bisa dibagi 7 faktorial ya. Jadi sisanya 8 kali 6 faktorial. Nah, 6 faktorialnya tinggal dijabarkan deh. 8 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Sama seperti yang di atas tuh. Ya, jadi hasilnya 5.760. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Jadi permutasi ini Bapak tidak menjelaskan pengertiannya secara menyeluruh ya, karena ada berbagai macam jenis permutasi. Yang pertama itu permutasi n unsur yang disusun dari n unsur. Maksudnya seperti apa? Ya, jika ada unsur yang berbeda diambil dari n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah rumusnya seperti ini ya. Tapi biasa yang Bapak pakai yang ini ya, yang sebelah sini nih ya, atau P n per n ya. N unsur dari n ya sama dengan n faktorial ya. Nah, contohnya untuk menyambut kedatangan 4 negara ASEAN, panitia akan memasang ke-4 bendera dari 4 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun ke-4 bendera tersebut adalah, nah kalau kalian perhatikan di sini ya, identifikasi dari soalnya ya, di situ ada berapa banyak negara yang hadir. Ada 4 ya, ada 4 ya, 4 negara yang hadir tuh, 4 berarti n sama dengan 4 ya. Kemudian n unsurnya ada berapa itu ya. Nah, dari 4 negara yang hadir ternyata ada 4 bendera ya, ada 4 bendera ya, ada 4 bendera yang mau mau dipasang ya, mau dipasang. Berarti n-nya di situ juga 4 ya. N sama dengan 4 ya. Nah, berarti untuk menentukan cara panitia menyusun ke-4 bendera tersebut ya, berarti P 4 dari 4 ya sama dengan 4 faktorial ya, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24 cara. Ya, ada 24 cara menyusun ke-4 bendera ya dari 4. Ya, kalau misalnya ada 4 negara yang hadir tetapi yang mau dipasang 3, ya ada lagi caranya. Ya, sama seperti yang nomor 1 tapi ini ada sendiri yang khusus ya, nomor 2 ya. Permutasi
R unsur yang disusun dari N unsur. Nah, itu kita menyebutnya seperti itu, ya. Yang Bapak maksud yang tadi. Nah, untuk semua bilangan positif N dan R, ya dengan R-nya lebih kecil atau sama dengan N, maka banyaknya susunan permutasi dari N unsur yang diambil dari R unsur adalah, nah ini, ya sebenarnya sama seperti yang nomor 1 ya, cuma yang R ini dia lebih sedikit ya, lebih sedikit atau sama dengan N. Ya kalau dia R-nya sama dengan N berarti sama aja seperti nomor 1. Ini kalau kita lebih pahami lagi dari contoh ya, misalnya dari 7 orang siswa yang tersedia akan dipilih seorang ketua, wakil ketua dan sekretaris ya. Ada berapa cara? Ya, di sini kalau kalian perhatikan itu ada berapa banyak orang gitu ya yang mau dipilih ya sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris ada 7, berarti N-nya itu ada 7. Kemudian yang mau yang mau dipilih ya sebagai ketua, wakil ketua, yaitu ada berapa itu? Ada 3 pilihan ya. Ada ketua ya. Kemudian ada wakil ketua. Kemudian ada sekretaris. Nah, ini kan ada berapa itu? Ada 3 ya. Ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 3. Berarti ini ada R-nya berarti R-nya ada 3. Ya, berarti kalau mau mencari ada berapa banyak cara ya menyusun ketua, wakil ketua, sekretaris dari 7 orang, ya berarti permutasi 3 dari 7. Ya, berarti 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, perlu kalian perhatikan ya, bawahnya itu kan 4 faktorial ya di bagian penyebut ya. Berarti yang di bagian pembilang ya dijabarkan juga ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, sampai 4 faktorial supaya sama seperti yang di penyebut ya, supaya kita bisa bisa langsung sederhanakan deh itu. 4 faktorial bagi 4 faktorial kan 1. Jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 1 ya. Nah, karena 1 itu kan dikali bilangan apapun hasilnya pasti bilangan apapun juga itu ya. Jadi ini nggak perlu ditulis ya, nggak masalah. 7 kali 6 kali 5 ya. 7 kali 6 42, 42 kali 5 210 ya, berarti 210 cara. Oke. Jadi pokoknya kalau kalian belum mengerti ya kalian tinggal ulang-ulang aja videonya sampai kalian mengerti ya. Lanjut lagi. Nah, yang ketiga ini ada permutasi dengan unsur yang sama, ya. Permutasi dari N unsur yang tersedia di mana terdapat P, Q, R unsur yang sama, ya, maka banyaknya susunan yang terjadi adalah, nah ini rumusnya ya. Nah, ini P ini kan lama dari permutasi ya, P sama dengan N faktorial dibagi P faktorial dikali Q faktorial dikali R faktorial. Ya, ini contohnya. Jika huruf-huruf pada kata merdeka dipertukarkan, ya, maka banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibuat adalah, nah jika kata merdeka ini diacak ya hurufnya disusun lagi ada berapa ya. Nah, perlu kalian perhatikan di situ kan ada huruf yang sama ya. M di situ ada berapa itu? M itu ada 1. E itu ada ini 1, 2, berarti ada 2. R ada 1. D ada 1. K ada 1. A ada 1. Nah, berarti kalau misalnya dia cuma 1, berarti nggak usah kamu tulis ya, nggak usah kamu tulis. Berarti yang lebih dari 1, artinya 2 atau lebih ya. Berarti untuk mencari berapa banyak susunan huruf yang dapat dibuat, berarti P sama dengan, nah N-nya ini berapa ya? N-nya berarti tinggal dihitung jumlah hurufnya ada berapa ya. Merdeka berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti N-nya ada 7 ya, berarti 7 faktorial per 2 faktorial ya. Kenapa 1 nggak ditulis ya? Karena 1 kalau ditulis sama aja ya, 2 kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial, jadi 1 faktorial itu kan 1 ya, 2 kali 1 ya 2, 2 kali 1 kali 1 kali 1 ya 2, jadi nggak usah ditulis ya, memenuhi tempat aja. Jadi yang lebih dari 2 atau sama dengan 2 baru ditulis di sini ya. Jadi 7 faktorial bagi 2 faktorial itu berapa itu? Nah, karena di bawahnya 2 faktorial berarti yang di atasnya kita stop sampai 2 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 3 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, berarti bisa dicoret ya. 2 faktorial bagi 2 faktorial kan 1. Jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya. Nah, ini hasilnya berapa itu? 5004
ya, 5040. Oke, lanjut lagi ke permutasi siklis ya. Nah, ini permutasi siklis ya, permutasi dari n unsur yang disusun secara melingkar ya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. P siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, misalnya seperti ini, ada contoh ya. Banyak cara yang berbeda dari 3 orang yang akan duduk secara melingkar adalah, nah, Bapak mau ini dulu ya, mau menggambarkan kalau misalnya dia ada 2 orang ya. Kalau ada 2 orang ya. Kalau ada 2 orang misalnya duduk ya di tempat di kursi ya, dan ada di meja yang melingkar ya. Misalnya di sini ada kursi A ya, di sini ada kursi B ya. Nah, ini susunan orang ya, 2 orang ya. Nah, kalau misalnya dia mau duduk secara berbeda ya, mau duduk secara berbeda gimana itu? Berarti tinggal di itu aja ya, di tukar aja ya, pindah tempat ya. Berarti begini dia. Nah, ini B, di sini A. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan sini dia secara tempat sudah berpindah ya. Secara tempat sudah berpindah ya. Jadinya kelihatannya ada dua tempat yang berbeda. Tetapi kalau kalian perhatikan secara searah jarum jam ya, A sama B ini sebenarnya posisinya tidak sama ya. A sama B ini tidak sebenarnya tidak berbeda ya, tidak berbeda ya. Nah, ini searah jarum A ke B ya. Sama aja ke sini nih, A ke B ya kan, searah jarum jam ya. Berarti sebenarnya ya, meja 1 dengan meja 2 itu sebenarnya sama ya, tidak berbeda. Jadi banyak cara yang berbeda dari 2 orang ya. 2 orang ini akan duduk secara beringkat adalah satu ya, ada satu cara ya. Nah, satu cara itu kan bisa diperoleh dari 2 kurang 1 faktorial ya, sama dengan 1 ya, satu cara. Nah, kalau misalnya dia ada 3 ya, kalau ada 3 berarti P siklisnya adalah 3 dikurang 1 faktorial ya, jadinya 2 faktorial. 2 kali 1 berarti ada 2 cara ya. Coba aja kalian buktikan ya, yang 3 orang ya, kalau dia ada duduk di kursi dengan ada meja yang melingkar ya, misalnya ini A, ini B, ini C ya. Nah, nanti kalian pindah-pindah nih, A pindah ke B, B pindah ke C, C pindah ke A, dan demikian seterusnya ya. Tetapi tempatnya yang bukan cuma tempat yang berbeda ya, tapi memang mereka tidak duduk dalam posisi yang sama ya, seperti yang Bapak jelaskan kalau dia ada 2 orang ya. Nah, kalau misalnya dia ada 3 orang pasti nanti tempat duduknya yang berbeda itu ada 2 ya. Walaupun nanti A udah pindah ke B, B udah pindah ke C, C udah pindah ke A ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya ini seperti ini ya, ini yang kedua. Misalnya A sudah pindah ke sini, B sudah pindah ke sini, C pindah ke sini ya. Kalau kalian perhatikan secara tempat duduk mereka sudah pindah ya. Ya, sudah pindah ya. Tetapi kalau kalian perhatikan secara searah jarum jam ya, ini susunannya sebenarnya sama ya. A ke B, B ke C, C ke A. Ya. Ini juga A ke B, B ke C, C ke A ya. Jadi sama. Jadi ini walaupun tempatnya berbeda tapi sebenarnya mereka sama. Jadi dihitungannya 1. Nah, kalau kalian lanjutkan terus ya, ada 6 ya, ada 6 posisi sebenarnya, 6 posisi. Nanti kalian akan dapatkan 2 ya. Bagaimana kalau misalnya 4 orang? Ya, berarti kalau misalnya ada 4 orang yang duduk secara melingkar, 4 dikurang 1 ya, jadinya 3 faktorial. Ya, seperti itu. Sekarang ini latihan buat kalian ya. Ini latihan buat kalian dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nomor 1 ini faktorial, nomor 2 sampai 5 ini yang permutasi. Ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik, pahami baik-baik dari penjelasan Bapak yang tentang permutasi ya. Nanti baru kalian kerjakan yang 5 soal ini ya. Jadi Bapak harap kalian bisa mengerjakan ya. Kalian pilih saja 3 dari 5 ya. 3 dari 5 soal ya, dikumpul. Jadi tidak usah 5-5 yang kalian kerjakan ya, tapi pilih 3 dari 5 soal yang menurut kalian paling gampang, lalu nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke,
Jadi pertemuan kita sampai di sini sebenarnya ada banyak sekali contoh ya, contoh yang berkaitan tentang faktorial dan permutasi ya, tetapi tidak bisa Bapak jelaskan secara menyeluruh ya semuanya dalam video yang sama. Mungkin akan Bapak buat di video yang berbeda. Itu saja ya. Tuhan Yesus memberkati.